Aku tak pernah menyangka hidupku bisa sesuram ini, penuh rahasia yang membelit tanpa ujung. Halo, namaku Putri, aku berumur 31 tahun. 5 tahun lalu aku menikah dengan pria bernama Budi. Saat kami bertunangan, kami sepakat bahwa setelah menikah 2 atau 3 bulan, kami akan pindah ke luar negeri, negara Arab, karena pekerjaan Budi di sana. Di saat itu aku masih tinggal bersama ibuku di sebuah rumah sederhana di Yogyakarta. Ayahku sudah meninggal 5 tahun sebelum aku bertunangan, jadi aku dan ibu hidup berdua. Ibuku usianya sekitar 55 tahun, tapi penampilannya muda, orang-orang sering mengira kami kakak adik. Sejak ayah meninggal, ibu tak mau menikah lagi sampai aku benar-benar menikah. Dia ingin memastikan aku terlindungi. Aku sendiri merasa bahagia saat itu, penuh harapan akan masa depan yang cerah bersama Budi. Kami menikah dengan sederhana dan aku mengikuti dia ke Arab Saudi, tempat dia bekerja. Tahun pertama kami di sana berjalan lancar, walaupun jauh dari keluarga, aku merasa tenang karena ada Budi di sampingku. Namun, seiring waktu, aku mulai merasakan tekanan yang tak pernah terbayangkan. Budi dan aku mencoba memiliki anak, seperti pasangan lain. Tapi setelah bertahun-tahun berobat ke berbagai dokter di beberapa negara Arab, hasilnya nihil. Semua dokter sepakat bahwa Budi mengalami masalah kesuburan yang tidak bisa diperbaiki. Aku berusaha sabar dan bertahan, percaya bahwa rezeki anak akan datang pada waktunya. Namun, kenyataan pahit muncul saat dokter terakhir berkata bahwa peluangku untuk memiliki anak biologis sangat kecil, bahkan hampir mustahil. Ini membuat aku terpukul. Aku merasa hancur, dan aku bilang pada Budi bahwa aku tak bisa terus hidup tanpa menjadi seorang ibu. Budi mengerti, dan dengan berat hati kami memutuskan berpisah secara baik-baik. Aku kembali ke Yogyakarta, tanpa rumah sendiri dan tanpa pekerjaan. Ibuku menolak aku tinggal sendiri. Ia menawarkan aku tinggal bersamanya sampai aku menemukan jalan hidup baru. Rumah kami besar dan nyaman, 3 kamar dengan ruang tamu luas yang sering dipenuhi suasana hangat dan penuh cerita. Suamiku dulu, Budi, tak pernah mau memberiku harta atau emas yang dia bawa dari Arab, mungkin karena rasa bersalah. Aku mencoba membangun hidup baru, meski aku merasa seperti beban bagi keluargaku. Dalam suasana itu, aku mulai merasakan tekanan lain. Ibuku menikah lagi dengan seorang pria bernama Pak Hasan, seorang duda yang usianya lebih muda dariku. Pada awalnya, aku merasa canggung dan sulit menerima kenyataan ini, tapi aku juga tahu ibuku butuh bahagia. Pak Hasan memperlakukanku dengan baik, seperti anaknya sendiri. Namun, aku makin merasa terasing di rumah sendiri, lebih sering mengurung diri di kamar daripada ikut bercengkrama bersama mereka. Suatu hari, ibuku mengabarkan kabar yang membuatku tercengang, dia hamil di usia yang sudah hampir 60 tahun. Aku campur aduk antara bahagia dan iri. Bagaimana mungkin dia bisa hamil? Sementara aku belum pernah merasakan kehangatan menjadi seorang ibu? Pak Hasan sangat bahagia, ia mengurus ibuku dengan penuh perhatian, menyuruhku mengurus rumah karena ibuku harus banyak istirahat. Aku menjalankan tugas itu tanpa banyak keluhan, meski hati ini penuh luka dan iri. Hari-hari berlalu, rumah kami mulai diisi dengan pertengkaran yang tak aku mengerti sebabnya. Aku mencoba bertanya, tapi ibuku menolak membicarakannya. Aku merasa semakin terasing dan kesepian. Suatu sore, aku sedang menonton televisi di kamar ketika Pak Hasan datang menghampiri dan mengajakku duduk bersamanya. Ia ingin bicara serius, dan aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Pak Hasan mengatakan bahwa sebenarnya pernikahannya dengan ibuku bukan karena cinta, tapi karena kesepian.
Ia juga mengatakan bahwa aku sangat berharga dan cantik, dan dia menyesal aku dan Budi berpisah. Kata-katanya membuat hatiku campur aduk, merasa dihargai tapi juga bingung. Tak kusangka malam itu kami berbicara seperti pasangan suami istri, padahal kami hanya keluarga tiri. Yang membuatku terkejut adalah setelah beberapa waktu, aku mengetahui bahwa aku juga hamil. Aku bingung, takut, dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa terjebak dalam dilema yang rumit antara keluarga, cinta, dan harapan yang nyaris padam. Kini aku hanya bisa berbagi kisah ini, berharap mendapat nasihat dan dukungan dari kalian semua. Aku Putri, dan inilah awal dari cerita yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Setelah kejutan malam itu bersama Pak Hasan, aku mulai memikirkan kembali seluruh hidupku yang terasa seperti terombang-ambing di antara harapan dan kekecewaan. Aku duduk di kamarku yang sederhana, mengenakan daster katun warna pastel dengan motif bunga kecil yang menenangkan, tanpa sepatu, hanya kaki telanjang menempel di lantai keramik dingin. Rambutku yang panjang kusut dibiarkan tergerai, dan aku hanya memakai kalung perak tipis pemberian ibuku saat aku menikah dulu. Suasana kamar itu sepi, hanya ada suara lembut dari televisi yang aku biarkan menyala, tapi pikiranku jauh melayang. Aku ingat betul saat pertama kali menikah dengan Budi. Kami bertemu di Yogyakarta, di sebuah acara keluarga kecil. Budi adalah sosok yang tampan dan penuh perhatian, selalu memakai kemeja lengan panjang yang rapi dan celana kain hitam saat kami bertunangan. Senyumannya selalu membuatku merasa aman dan dicintai. Kami berdua punya impian besar untuk tinggal di luar negeri, menjalani kehidupan baru yang lebih mapan dan bahagia. Namun, setelah setahun di Arab Saudi, semua berubah. Masalah kesuburan Budi yang tak kunjung membaik menjadi beban berat di antara kami. Aku selalu percaya bahwa masih ada harapan, bahwa doa dan usaha kami akan membuahkan hasil. Tapi ketika dokter terakhir dengan tegas mengatakan bahwa peluang kami sangat kecil, hatiku hancur. Aku merasa seperti kehilangan bagian terpenting dari diriku sebagai seorang wanita. Saat aku kembali ke Yogyakarta, perasaan itu belum juga hilang. Ibuku yang selalu memberikan dukungan, kini menikah lagi dengan Pak Hasan, pria yang usianya lebih muda dariku. Awalnya aku merasa cemburu dan bingung, bagaimana mungkin ibuku yang sudah lanjut usia bisa memulai hidup baru? Tapi aku melihat sendiri betapa bahagianya dia bersama Pak Hasan, dan aku tidak ingin merusak kebahagiaan itu. Namun, kebahagiaan itu bukan tanpa masalah. Di rumah, suasana sering menjadi tegang. Aku sering mendengar suara mereka berdua bertengkar, tapi ketika aku mencoba bertanya, ibuku selalu menghindar dan bilang itu urusan mereka. Aku merasa seperti tamu di rumah sendiri, lebih sering mengurung diri di kamar daripada ikut berbagi cerita. Perasaan sepi dan kesepian semakin menyelimuti hari-hariku. Suatu hari, saat ibuku sedang istirahat di kamar karena kehamilannya yang sudah memasuki bulan ke-7, aku ditugaskan mengurus semua pekerjaan rumah. Aku memasak, mencuci piring, membersihkan kamar, dan berbelanja ke pasar tradisional dekat rumah. Aku mengenakan celana panjang katun dan kaos lengan pendek yang nyaman, dengan sandal jepit sederhana agar mudah bergerak. Meski lelah, aku mencoba tersenyum dan menjalani hari demi hari. Ketika Pak Hasan pulang dari kerja, aku mengajaknya makan bersama. Kami duduk di ruang tamu yang dipenuhi lukisan-lukisan sederhana dan tanaman hias di sudut, menikmati nasi uduk dan ayam goreng yang kubuat. Setelah makan, aku hendak masuk ke kamar untuk istirahat, tapi Pak Hasan mengajakku duduk bersama menonton televisi. Dia berkata, "Putri, aku ingin bicara sesuatu yang penting." Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat, takut tapi juga penasaran. Pak Hasan mulai berbicara dengan suara pelan dan serius. Dia mengaku bahwa pernikahannya dengan ibuku bukanlah karena cinta, tapi karena rasa kesepian yang mendalam.
Dia juga mengatakan bahwa dia sangat menghargai aku dan merasa sedih melihat aku berpisah dengan Budi. Kata-katanya membuatku terdiam, hatiku campur aduk antara haru dan bingung. Aku merasa ada ikatan yang tak terduga terbentuk di antara kami, sebuah hubungan yang rumit dan penuh rahasia. Malam itu, setelah Pak Hasan pergi ke kamarnya, aku duduk termenung di tempat tidur. Aku mulai bertanya-tanya tentang masa depan, tentang pilihan yang harus kuambil. Apakah aku akan terus menanggung beban ini sendirian? Atau ada jalan lain yang harus aku cari? Semua pertanyaan itu berputar di kepala, membuatku sulit tidur. Namun, lebih dari itu, aku merasa ada sesuatu yang belum aku ketahui, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Aku masih belum tahu apa, tapi aku tahu hidupku baru saja memasuki babak yang jauh lebih rumit dan menegangkan daripada sebelumnya. Dan aku hanya bisa berharap bahwa aku kuat untuk menjalani semuanya. Hari-hari setelah percakapan dengan Pak Hasan terasa seperti mimpi yang tak kunjung usai. Aku sering duduk di teras belakang rumah kami yang sederhana di Sleman, Yogyakarta, menatap langit senja yang mulai berubah warna jingga keunguan. Angin sore menyapu lembut rambutku yang kusut, dan aku mengenakan blus tipis berwarna krem dengan motif batik halus, dipadukan dengan rok panjang warna coklat muda. Kaki telanjang menyentuh lantai semen dingin, dan di tanganku ada segelas teh hangat yang perlahan mendingin. Aku teringat kembali bagaimana semuanya bermula ketika aku pertama kali tahu bahwa ibuku hamil di usia yang hampir 60 tahun. Perasaan di dadaku campur aduk antara bahagia dan iri. Aku tidak pernah menyangka wanita yang selama ini menjadi tiang hidupku, yang selalu menguatkanku di masa-masa sulit, kini menjalani kehidupan yang jauh berbeda dari yang aku bayangkan. Sementara aku masih bergulat dengan luka hati karena perpisahan dengan Budi dan impian menjadi seorang ibu yang belum terpenuhi, ibuku malah menjalani kehamilan yang seharusnya hanya dimiliki oleh wanita jauh lebih muda. Setiap hari aku melihat Pak Hasan merawat ibuku dengan penuh perhatian. Ia selalu sigap membantu ketika ibu merasa lelah, membawakan air putih, dan memastikan ibu tidak terlalu banyak bergerak. Pak Hasan bahkan melarangku melakukan banyak hal di rumah. Katanya aku harus istirahat dan tidak terlalu membebani diri. Tapi aku tidak bisa duduk diam. Aku merasa seperti beban yang tak terlihat bagi mereka, dan itu membuatku semakin terluka. Suatu sore, ketika aku sedang membersihkan halaman depan, tetangga kami, Bu Sari, menghampiriku. Dia adalah wanita paruh baya yang ramah dengan senyuman hangat dan rambut yang selalu disanggul rapi. "Putri, kamu kelihatan capek sekali, kenapa tidak sering keluar rumah? Kalau butuh teman bicara, aku selalu ada," katanya sambil menyodorkan segelas es teh manis. Aku tersenyum tipis dan mengangguk, tapi aku tak bisa menceritakan semua bebanku. Di dalam rumah, pertengkaran antara ibuku dan Pak Hasan semakin sering. Aku mendengar suara mereka berdua beradu argumen dari balik pintu kamar, suara yang biasanya diikuti oleh keheningan yang menyesakan. Aku pernah mencoba memecahkan kebekuan itu dengan bertanya kepada ibuku, tapi dia hanya menjawab singkat, "Itu urusan kami, kamu jangan ikut campur." Aku merasakan dinding di antara kami semakin tebal. Suatu malam, aku terbangun karena suara tangisan pelan dari kamar sebelah. Aku tahu itu suara ibuku. Dengan hati-hati aku membuka pintu dan melihat dia duduk di kursi goyang, wajahnya penuh air mata. Aku duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. "Bu, ada apa?" "Aku di sini," bisikku lembut. Dia menarik napas panjang dan berkata, "Putri, aku takut. Kehamilan ini bukan seperti yang kubayangkan. Pak Hasan dan aku sering bertengkar karena hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan. Aku merasa sendiri." Aku memeluknya erat, merasakan getaran ketakutan yang sama dalam diriku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi klinik dekat rumah untuk memeriksakan kesehatan ibuku.
Aku ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Di ruang tunggu yang sederhana, aku duduk mengenakan jilbab tipis berwarna coklat muda, berusaha menenangkan diri. Ketika dokter memeriksa kondisi ibu, aku mendengar kata-kata yang membuat jantungku berdegup kencang. Ibu Putri, kehamilan ini cukup berisiko mengingat usia ibu. Kita harus sangat berhati-hati. Ketika pulang, aku membawa beban baru di pundakku. Aku tahu aku harus lebih kuat, tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk ibu dan bayi yang sedang dikandungnya. Meski perasaan iri dan cemburu masih menggerogoti hati, aku bertekad untuk tidak membiarkan itu merusak hubungan kami. Namun, di balik semua itu, aku merasa ada sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan, sesuatu yang mulai muncul dan akan mengubah segalanya. Aku hanya belum tahu apa itu. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar, bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Dan apa yang akan terjadi padaku dan keluargaku selanjutnya? Rasanya seperti ada rahasia besar yang menunggu untuk terungkap. Malam itu, aku terbangun dengan jantung berdebar kencang. Suara pelan dari ruang tamu menarik perhatianku, seolah ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Aku mengenakan gaun tidur berwarna biru muda yang lembut menyentuh kulitku, rambut panjangku terurai dan sedikit berantakan karena bangun tiba-tiba. Dengan langkah hati-hati, aku menyelinap keluar dari kamar, melewati koridor rumah yang remang-remang oleh lampu temaram. Di ruang tamu, aku melihat Pak Hasan duduk sendiri di kursi kayu tua, wajahnya tampak resah dan gelisah. Di tangannya, sebuah amplop coklat terbuka, berisi beberapa lembar kertas yang terlihat seperti dokumen penting. Aku mengamati dari kejauhan, mendengar suara lirihnya berbisik, ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini, aku harus membuat keputusan. Perasaanku campur aduk. Apakah ini ada hubungannya dengan masalah kehamilan ibu? Atau mungkin sesuatu yang lebih besar? Aku merasa seperti sedang menonton adegan rahasia yang tidak seharusnya aku saksikan. Keesokan harinya, aku mencoba berbicara dengan Pak Hasan, tapi dia menghindar dan berkata bahwa dia sedang stres karena pekerjaan. Aku tahu itu hanya alasan. Ada sesuatu yang dia sembunyikan dariku dan ibuku. Hari-hari berikutnya, suasana rumah semakin tegang. Ibuku yang biasanya ceria, kini sering terlihat murung dan lelah. Aku mencoba menghiburnya dengan menyiapkan makanan favoritnya, nasi kuning dengan ayam goreng dan sambal terasi, berharap bisa membawa sedikit kebahagiaan di tengah kekacauan. Namun, aku juga mulai merasakan perubahan dalam diriku sendiri. Perasaan cemburu dan iri terhadap kehamilan ibuku yang luar biasa ini semakin sulit kuendalikan. Aku sering termenung memikirkan bagaimana hidupku berbeda, betapa aku telah berjuang untuk menjadi seorang ibu, tapi takdir berkata lain. Satu sore, saat aku sedang membersihkan kamar, tiba-tiba aku merasakan mual hebat dan kepala berputar. Aku terjatuh di lantai, napas tersengal. Pak Hasan yang kebetulan lewat segera membantuku duduk dan membawaku ke kamar. Dia terlihat sangat khawatir, menyentuh dahiku dengan lembut. "Putri, kamu harus periksa ke dokter. Ini serius." Aku menolak pada awalnya, tapi setelah kejadian itu, aku merasa harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuhku. Aku pergi ke klinik terdekat dan melakukan tes kehamilan dengan hati berdebar. Hasilnya membuat dunia seakan berhenti berputar, aku positif hamil. Berita itu seperti petir di siang bolong. Aku belum siap menghadapi ini, apalagi dengan situasi keluargaku yang rumit dan ibu yang juga sedang mengandung. Aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk antara bahagia, takut, dan bingung. Aku merasa seperti terjebak dalam pusaran yang tak berujung. Di satu sisi, aku ingin bahagia karena akhirnya aku akan menjadi seorang ibu.
Di sisi lain, aku takut bagaimana reaksi ibuku dan Pak Hasan, serta bagaimana ini akan mempengaruhi hubungan kami semua. Malam itu, aku duduk di balkon, memandang bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit Yogyakarta. Aku bertanya-tanya, apa artinya semua ini? Bagaimana aku bisa menjalani hidup yang penuh dengan rahasia dan ketidakpastian ini? Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku harus siap menghadapi segala konsekuensinya. Aku masih ingat betul saat aku pertama kali memberanikan diri memberitahu ibuku tentang kehamilanku. Kami sedang duduk di ruang tamu rumah kami di Sleman, Yogyakarta. Aku mengenakan blus bermotif batik warna coklat muda yang dipadukan dengan rok panjang hitam. Rambutku yang terikat rapi dengan pita kecil berwarna merah gelap membuatku tampak lebih dewasa dari usiaku. Ibuku, yang sedang duduk di kursi goyang favoritnya, tampak tenang, namun ada kerutan halus di dahinya yang tak bisa kusembunyikan. Dengan suara bergetar, aku mulai bercerita, "Bu, aku hamil." Wajahnya yang biasanya cerah seketika berubah. Ada campuran antara kaget, bahagia, dan kekhawatiran yang terpancar dari matanya. Dia terdiam sejenak, lalu memegang tanganku erat dan berkata, "Putri, ini adalah anugerah dari Tuhan. Kita akan hadapi ini bersama." Meskipun kata-katanya menguatkanku, aku tahu bahwa situasi ini tidak akan mudah. Kehamilanku datang di tengah kehamilan ibu yang sudah memasuki trimester ketiga. Rumah kami yang dulu penuh tawa kini dipenuhi oleh ketegangan yang semakin terasa setiap harinya. Pak Hasan, suami ibuku, mulai menunjukkan perubahan sikap yang membuatku gelisah. Ia menjadi lebih pendiam dan sering menghindar saat aku mencoba berbicara dengannya. Suatu sore, ketika aku sedang menyiapkan makan malam di dapur, ia masuk dengan wajah serius, mengenakan kemeja lengan panjang berwarna abu-abu dan celana panjang hitam yang rapi. "Putri, kita perlu bicara," katanya tanpa basa-basi. Kami duduk di ruang makan yang sederhana, dengan meja kayu berwarna coklat tua dan kursi berlapis kain merah marun. Pak Hasan menatapku dengan mata yang penuh beban dan berkata, "Kehamilanmu, ini membuat segalanya semakin rumit. Aku takut aku tidak bisa menjaga semua ini tetap baik-baik saja." Aku merasa hatiku tercekat, tapi aku mencoba tetap tenang dan berkata, "Pak Hasan, aku juga takut, tapi kita harus kuat demi ibu dan bayi kita." Hari-hari berikutnya, aku mulai merasakan perubahan fisik yang signifikan. Perutku mulai membuncit, dan aku merasakan mual yang kadang datang tiba-tiba. Aku mengenakan pakaian yang longgar dan nyaman, seperti gamis katun berwarna pastel dengan motif bunga yang menambah kesan feminin. Walaupun lelah, aku berusaha untuk tetap kuat dan menjaga hubungan dengan ibu dan Pak Hasan. Namun, ketegangan di antara kami semakin terlihat. Suara pertengkaran yang dulu hanya samar-samar, kini sering terdengar jelas dari ruang tamu. Aku mencoba untuk tidak terlibat, tapi sulit untuk mengabaikan ketika aku melihat ibuku menangis sendiri di kamar. Suatu malam, aku duduk di samping ibu yang sedang menangis pelan. Aku menggenggam tangannya dan berkata, "Bu, kita harus berbicara. Apa yang sebenarnya terjadi?" Dia menghela napas panjang dan membuka cerita tentang ketakutannya sebagai ibu hamil di usia lanjut dan ketidakpastian masa depan bayi kami. Aku merasa dunia kami seperti runtuh perlahan. Tapi di tengah semua kesulitan ini, aku sadar bahwa aku tidak bisa menyerah. Aku harus menjadi kuat, tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk ibu dan bayi yang sedang kami nantikan. Aku tahu, perjalanan kami masih panjang dan penuh liku, tapi aku bertekad untuk menghadapi semuanya dengan hati terbuka dan keberanian. Aku duduk termenung di sudut kamar, mengenakan kaos lengan panjang berwarna krem dengan celana panjang hitam yang nyaman,
rambutku yang biasanya kusut kini terikat rapi ke belakang. Mataku menatap kosong ke arah jendela, melihat tetes hujan yang turun perlahan di luar. Hati ini masih tak percaya dengan semua yang telah terjadi, kehamilanku yang tak terduga, kehamilan ibu yang jauh di atas usia normal, dan pertengkaran yang terus membayangi rumah kami. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan yang membingungkan. Aku bertanya-tanya, bagaimana semua ini bisa terjadi? Apakah aku yang salah? Ataukah takdir yang sedang menguji kesabaran dan ketangguhanku? Aku pernah bermimpi akan hidup yang sederhana dan bahagia, menjadi istri yang setia dan seorang ibu yang penuh kasih. Tapi kenyataan berkata lain. Aku teringat malam-malam penuh harap ketika aku dan Budi mencoba memiliki anak. Aku ingat betapa kami berdua berjuang, pergi ke dokter satu demi satu, berharap ada keajaiban. Namun, kenyataannya Budi memiliki masalah yang tak bisa diperbaiki, dan aku harus menerima keputusan untuk berpisah dengannya. Itu adalah luka pertama yang harus aku sembuhkan. Kini, luka itu terbuka kembali dengan kehamilanku yang tak terduga ini. Aku merasa bingung dan takut. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapinya, apalagi ketika aku melihat ibuku yang juga tengah mengandung di usia yang sangat tua. Ada perasaan iri yang sulit kuhindari, rasa ingin memiliki apa yang sudah diberikan padanya. Aku merasa seperti terlupakan, seolah aku hanya bayangan di rumah ini. Pak Hasan, suami ibuku, yang selama ini aku anggap seperti keluarga sendiri, juga berubah. Dia menjadi lebih dingin dan jarang berbicara denganku. Aku merasa semakin sendiri dalam menghadapi semua ini. Aku mencoba untuk bersabar dan memahami, tapi kadang rasa sakit itu terlalu berat untuk ditahan. Aku bertanya-tanya, apakah ada jalan keluar dari semua ini? Apakah aku harus terus menanggung beban ini sendirian? Aku berusaha mencari jawaban dalam doa dan harapan, berharap Tuhan memberikan kekuatan dan petunjuk untukku. Dengan air mata yang mengalir pelan, aku menulis di jurnal kecilku, aku ingin menjadi ibu yang baik, tapi aku takut kehilangan diriku sendiri dalam proses ini. Aku tahu, aku harus menghadapi kenyataan ini dengan kepala tegak, walau hati terkadang tak mampu menahan luka. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang sederhana. Suara hujan di luar seolah menjadi irama yang mengiringi pergulatan batinku. Aku berharap, suatu hari nanti, semuanya akan menjadi lebih baik. Namun, aku juga tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu suasana rumah terasa begitu sunyi, hanya suara hujan yang jatuh pelan di atap genting yang mengisi ruang hampa. Aku duduk di ruang tamu, mengenakan kaos lengan panjang warna abu-abu dengan celana jogger hitam, rambut kusut terurai tanpa sengaja terjatuh ke wajah. Aku mencoba menenangkan diri setelah hari yang penuh ketegangan, tapi pikiranku terus berkelana ke hal-hal yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor yang tak kukenal. Dengan ragu, aku membuka pesan itu. Isinya membuat jantungku berdetak tak karuan. Putri, aku tahu rahasia yang kau sembunyikan. Kita harus bicara, sebelum semuanya terlambat. Aku menatap layar dengan mata membelalak. Siapa yang mengetahui rahasia ini? Aku berusaha menenangkan diri, tapi rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Aku membalas, siapa kamu? Apa maksudmu? Tak lama kemudian, ponselku kembali bergetar. Aku seseorang yang dekat dengan keluargamu. Aku tahu tentang kehamilanmu dan keadaan ibu. Jangan abaikan ini, nanti akan berbahaya. Hatiku berdebar kencang. Siapa dia? Apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah kami? Apakah ada orang yang ingin mencampuri urusan keluargaku? Aku merasa seperti sedang berada dalam pusaran rahasia yang semakin dalam dan gelap. Keesokan harinya,
Aku mencoba mencari tahu lebih banyak. Aku menemui Bu Sari, tetangga yang selama ini aku anggap teman, berharap dia bisa memberiku petunjuk. Namun, ia hanya tersenyum misterius dan berkata, kadang keluarga menyimpan rahasia yang lebih besar dari yang kita kira, Putri. Hati-hati. Perasaan was-was mulai menguasai diriku. Aku merasa seperti sedang diawasi, seolah ada mata yang selalu mengintip setiap gerak-geriku. Aku pun mulai mencurigai Pak Hasan dan ibuku. Apakah mereka benar-benar jujur padaku? Ataukah ada sesuatu yang mereka sembunyikan? Malam itu, aku duduk di kamar, mengenakan piyama katun berwarna biru muda. Aku menatap cermin besar di depanku, melihat bayangan diriku yang tampak lelah dan penuh beban. Aku bertanya dalam hati, apa yang sedang terjadi? Kenapa keluargaku berubah menjadi misteri yang membingungkan? Tiba-tiba, aku teringat percakapan terakhirku dengan Pak Hasan. Ada sesuatu yang dia katakan dengan suara bergetar, aku tidak bisa menjaga semuanya, aku harus membuat keputusan. Apa keputusan itu? Apakah keputusan itu berkaitan dengan rahasia yang mulai terbuka? Aku merasa seperti berada di tengah badai, tanpa tahu kemana harus berlindung. Aku tahu, aku harus mencari jawaban, tapi aku juga takut dengan apa yang akan kutemukan. Rahasia ini bisa mengubah hidupku selamanya, dan aku belum siap menghadapi kenyataan yang mungkin lebih pahit dari yang pernah kubayangkan. Dengan tangan gemetar, aku menulis di jurnalku, aku takut, tapi aku harus berani. Demi aku, demi ibu, dan demi bayi yang sedang kukandung. Aku tahu, malam ini adalah awal dari perjalanan yang penuh dengan kejutan dan bahaya yang tak terduga. Malam itu, setelah aku menulis di jurnal, aku merasa ada dorongan kuat untuk mencari kebenaran yang selama ini tersembunyi. Aku mengenakan gamis panjang berwarna merah marun yang lembut menyentuh kulitku, rambutku yang biasanya kusut kuikat rapi ke belakang agar tidak mengganggu pikiranku. Dengan hati-hati aku melangkah keluar kamar menuju ruang kerja kecil di sudut rumah, tempat Pak Hasan biasa menyimpan barang-barangnya. Aku tahu ini mungkin berisiko, tapi rasa penasaran dan kecemasan yang menyesakkan membuatku tak bisa diam. Aku membuka lemari kayu tua yang biasa Pak Hasan gunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen penting. Tangan gemetar saat aku mengeluarkan beberapa amplop dan map berisi kertas-kertas berisi tulisan dan foto. Di antara dokumen itu, aku menemukan sesuatu yang membuatku terperangah. Ada surat cerai yang sudah ditandatangani, bukan oleh Pak Hasan dan ibuku, tapi oleh seseorang yang aku kenal, Budi, suamiku dulu. Surat itu menyatakan bahwa Budi sudah menikah lagi di Arab Saudi, dan dia resmi bercerai denganku sejak 2 tahun yang lalu, jauh sebelum aku kembali ke Indonesia. Aku merasa seperti disambar petir. Selama ini aku pikir aku yang memutuskan berpisah dengan Budi, padahal ternyata dia sudah melangkah lebih jauh tanpa mengabari aku. Aku merasa dikhianati dan dipermainkan oleh takdir. Namun, itu belum semua. Di dalam map yang sama, aku menemukan foto-foto Pak Hasan bersama seorang wanita muda yang bukan ibuku. Mereka tampak akrab, bahkan ada foto mereka berdua sedang berbincang serius di sebuah kafe di Yogyakarta. Hatiku berdebar kencang, dan aku bertanya-tanya apa hubungan mereka sebenarnya. Ketika aku masih mencoba mencerna semua itu, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu. Aku cepat-cepat menyembunyikan dokumen itu dan kembali ke kamar dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Keesokan harinya, aku mencoba menghadapi Pak Hasan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyesakkan dada. Namun, ia hanya tersenyum dingin dan berkata, "Putri, ada hal-hal yang sebaiknya tidak kau ganggu. Percayalah, aku melakukan semua ini demi kebaikan keluarga." Kata-katanya membuatku semakin penasaran dan marah. Aku merasa seperti boneka dalam permainan yang rumit,
di mana aku tidak tahu siapa yang sebenarnya menjadi teman atau musuh. Malam itu, aku duduk di balkon rumah, menatap bintang yang berkelip perlahan. Aku tahu, aku harus mencari jawaban lebih dalam, bahkan jika itu berarti harus menghadapi kenyataan pahit yang selama ini tersembunyi. Aku berbisik pada diri sendiri, apa sebenarnya yang terjadi di balik pintu rumah ini? Dan bagaimana aku bisa melindungi diriku dan bayi yang sedang kukandung dari segala rahasia dan pengkhianatan ini? Perjalanan ini semakin menegangkan, dan aku sadar bahwa aku sudah terjebak dalam pusaran yang sulit untuk kulepaskan. Namun, aku tidak akan menyerah. Aku harus berani, meski jalan yang kulalui penuh dengan kegelapan dan ketidakpastian. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka yang tak berujung. Aku merasa seperti terperangkap dalam labirin penuh jebakan, di mana setiap langkah yang kuambil justru membawa aku semakin jauh ke dalam kegelapan. Suasana rumah yang dulu penuh kehangatan kini berubah menjadi medan perang tanpa henti. Aku mengenakan baju longgar warna abu-abu yang menutupi tubuhku yang mulai membesar karena kehamilan, dengan jilbab tipis berwarna coklat yang membungkus kepalaku. Setiap kali aku melangkah, rasa lelah dan sakit membuatku hampir tak kuat, tapi aku harus bertahan. Pertengkaran antara ibuku dan Pak Hasan semakin sering terjadi, suaranya menggelegar memenuhi sudut-sudut rumah. Aku mencoba meredakan suasana, tapi usahaku sering berujung pada kekecewaan. Mereka saling menyalahkan, menuduh satu sama lain dengan kata-kata yang tajam seperti pisau. Aku merasa seperti terjebak di tengah badai yang tidak berhenti, sementara aku hanya bisa menangis dalam diam di kamar kecilku. Pak Hasan semakin berubah. Dia yang dulu tanpa perhatian, kini menjadi sosok yang dingin dan penuh rahasia. Aku tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan, sesuatu yang membuatnya semakin jauh dariku dan ibuku. Kadang aku menangkap tatapan penuh amarah dan kebingungan dalam matanya, tapi dia selalu menutup rapat perasaannya. Dan aku hamil. Kehamilanku yang tidak pernah kuduga kini menjadi beban sekaligus harapan yang membara di hatiku. Aku merasakan tendangan kecil dari bayi dalam perutku, sebuah tanda kehidupan yang terus bertahan meski dunia sekelilingku hancur. Namun, aku juga merasakan ketakutan yang begitu dalam, apakah aku bisa melindungi bayi ini dari semua kekacauan ini? Apakah aku mampu menjadi ibu yang baik di tengah badai yang tidak kunjung reda? Suatu malam, saat aku duduk sendiri di kamar, aku mendengar suara bisikan dari luar pintu. Aku membuka pintu perlahan dan melihat sosok Pak Hasan berdiri di koridor, wajahnya penuh penyesalan dan kelelahan. Dia menarik napas panjang dan berkata, "Putri, aku tidak bisa terus begini. Aku butuh waktu untuk sendiri, tapi aku juga tidak ingin kehilanganmu dan ibu." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca, mencoba mengerti perasaannya yang rumit. Namun, aku juga tahu bahwa ini bukan akhir dari masalah kami. Ini baru puncak dari semua yang terjadi, dan aku merasakan ketegangan yang semakin memuncak, seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Ketegangan ini membuatku merasa seperti sedang berada di tepi jurang, menunggu saat jatuh bebas. Aku tahu, aku harus menemukan kekuatan dalam diriku untuk melewati semua ini, tapi aku juga takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tengah kegelapan itu, aku hanya bisa berdoa agar Tuhan memberiku jalan keluar. Namun, aku tahu, kisah ini belum berakhir. Masih ada rahasia yang tersembunyi, misteri yang menunggu untuk terungkap, dan keputusan besar yang harus kuambil. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku akan mampu bertahan? Atau akankah semuanya hancur dalam sekejap? Perasaan itu membuat darahku berdesir dan jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu, badai ini belum usai, dan aku harus bersiap menghadapi klimaks yang akan datang.
Malam itu, udara di rumah kami terasa begitu pekat, seolah setiap sudut menyimpan rahasia yang menyesakkan dada. Aku duduk di tepi tempat tidur dengan gaun tidur berwarna ungu gelap yang membalut tubuhku yang mulai membesar, tanganku genggam erat di pangkuan. Rambutku yang terurai menutupi sebagian wajah, menyembunyikan air mata yang tak bisa kutahan lagi. Suara hujan yang turun deras di luar jendela menambah kesan kelam malam itu. Pak Hasan masuk ke kamar dengan langkah perlahan. Wajahnya terlihat lelah namun ada kilatan ketegasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan erat. "Putri," suaranya bergetar, "kita tidak bisa terus hidup di dalam kebohongan dan rahasia. Aku harus memberitahumu sesuatu yang selama ini aku pendam." Hatiku berdegup kencang, napasku tercekat. Aku menatap matanya yang penuh kepedihan dan ketulusan. "Apa itu, Pak Hasan?" "Aku siap mendengar apapun," jawabku dengan suara serak. Dia menarik napas dalam, kemudian mengungkapkan sebuah kenyataan yang mengguncang seluruh hidupku. "Sebenarnya, aku bukan hanya suami ibumu. Ada hubungan lain yang terjalin, yang aku sembunyikan karena takut melukai kalian. Aku mencintaimu, Putri. Lebih dari yang kau kira." Dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku tak mampu berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan mata terbuka lebar. Perasaan campur aduk, kaget, marah, bingung, dan entah apa lagi, berkecamuk dalam dadaku. Aku tahu ini salah, dan aku juga takut akan konsekuensinya. Tapi aku tak bisa terus menipu diri sendiri dan kalian semua. Aku hamilimu, dan aku ingin bertanggung jawab. Aku ingin menjadi ayah bagi anakmu, lanjutnya dengan suara penuh kejujuran. Aku terdiam, mencoba mencerna semua kata-kata itu. Bayangan masa lalu dan harapan masa depan berkumpul dalam pikiranku. Aku merasa terjebak antara cinta, pengkhianatan, dan harapan yang samar. "Putri, aku tahu ini berat. Tapi kita harus hadapi bersama. Aku siap berjuang demi keluarga ini, demi kita," tambahnya lagi, menggenggam tanganku lebih erat. Aku merasa air mataku jatuh perlahan, bukan hanya karena kesedihan, tapi juga karena harapan yang tiba-tiba muncul. Di tengah badai yang mengguncang hidupku, ada secercah cahaya yang mulai menyinari. Namun, aku juga tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah. Ada luka yang harus disembuhkan, rahasia yang harus diungkap, dan keputusan sulit yang harus kuambil. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap menghadapi semua itu? Apakah aku cukup kuat untuk melangkah maju? Malam itu, aku mengerti satu hal, hidupku telah berubah selamanya. Dan ini baru permulaan dari sebuah kisah yang penuh dengan drama, cinta, pengkhianatan, dan harapan yang tak pernah padam. Aku Putri, dan aku siap menghadapi segala yang datang, walau badai terbesar belum juga berlalu.